Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda sejauh 192,9 km pada etape ke-9 Tour de France, jarak yang hampir sama dengan Bandung Pangandaran ini, ditempuh Bob Jungels dalam waktu 4 jam 46 menit 39 detik. Atau bila kita rata-ratakan, kecepatan sepedanya adalah 40,38 km per jam. Bukan hal yang gampang. Etape ke-9 bukan jalan yang lurus dan datar, tetapi setidaknya memiliki dua tanjakan kategori 1, gradian 6,2% dan 7,5%. Satu tanjakan kategori 2, gradian 4,1%, dan satu tanjakan kategori 4, gradian 3,9%. Dan ini adalah etape ke-9. Artinya, beberapa hari sebelumnya mereka sudah bersepeda sejauh 1308,4 km. Bayangkan, bisakah kita mengayuh sepeda dari Bandung ke Pangandaran, berangkat jam 12 siang, dan harus sampai di Pangandaran jam 5 sore? Tidak pakai acara ngaso di warkop, tidak ada acara selfie-selfian, bablas ke Pangandaran. Kita sulit membayangkan bagaimana kemampuan fisik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan balapan sepeda yang paling terkenal di dunia ini. Hanya segelintir manusia elit yang mampu menyelesaikan tahap Tour de France dalam waktu yang diukur dalam jam, bukan hari. Kita bisa menebak kemampuan menempuh jarak yang jauh tersebut dan hanya dalam hitungan jam, bukan karena sepeda mereka yang super canggih, super ringan, dan tentunya super mahal, karena hampir semua sepeda yang digunakan memiliki spesifikasi yang tidak terlalu jauh berbeda. Alasan mereka dapat melakukan apa yang hanya bisa diimpikan oleh kita semua, semata-mata karena para atlet ini dapat menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Daya adalah tingkat di mana pesepeda membakar energi, dan energi yang mereka bakar berasal dari makanan yang mereka makan. Dan untuk menyelesaikan satu etape Tour de France, pesepeda rata-rata akan membakar kalori setara dengan mengkonsumsi 5 kg nasi. Bersepeda adalah permainan watt. Untuk membuat sepeda bergerak, pesepeda mentransfer energi dari ototnya dengan memutar pedal yang kemudian akan disalurkan ke roda. Semakin cepat pesepeda dapat mengeluarkan energi, semakin besar kekuatannya. Laju perpindahan energi ini sering diukur dalam watt. Pesepeda Tour de France mampu menghasilkan tenaga dalam jumlah besar untuk jangka waktu yang sangat lama dibandingkan dengan kebanyakan orang. Selama sekitar 20 menit, pesepeda rekreasi yang bugar dapat secara konsisten mengeluarkan 250 watt hingga 300 watt. Pesepeda Tour de France dapat menghasilkan lebih dari 400 watt untuk periode waktu yang sama. Mereka bahkan mampu mencapai 1000 watt dalam waktu singkat di tanjakan yang curam. Daya yang hampir sama untuk mendidihkan segelas air pada waktu yang sama dengan menggunakan teko listrik. Tetapi tidak semua energi yang kita kerahkan berubah menjadi gerakan maju. Kita harus berjuang melawan hambatan udara dan kehilangan gesekan antara roda dan jalan, juga kehilangan energi yang disebabkan gesekan mekanik. Betul, kita akan terbantu ketika menghadapi turunan. Tetapi sebelum kita bertemu turunan, kita harus berjuang terlebih dahulu atau kemudian melawan gravitasi saat mendaki. Dengan bantuan kalkulator power di bikekalkulator.com, Bob Jungels yang memiliki berat badan 70 kg dan kita ambil berat sepeda yang diizinkan 6,8 kg, maka untuk menempuh jarak 192,9 km dengan kecepatan yang dirata-ratakan 40,38 km per jam, Bob Jungels
harus mempertahankan keluaran power sebesar 382 watt dalam durasi 4 jam 46 menit 39 detik. Ini pun dengan asumsi jalan datar. Dan bila kita masukkan data gradien rata-rata 5%, kecepatan 40,38 km per jam tersebut membutuhkan power 500 watt. Ingatlah, kita sebagian besar pesepeda rekreasi akan senang dan bangga jika bisa menghasilkan 300 watt hanya dalam 20 menit, durasi yang biasa digunakan untuk mengukur FTP. Mengubah makanan menjadi kilometer. Jadi dari mana para pesepeda ini mendapatkan semua energi ini? Makanan, tentu saja. Tetapi otot kita layaknya seperti mesin, tidak dapat mengubah 100% energi makanan secara langsung menjadi keluaran energi. Mari kita asumsikan tingkat efisiensi rata-rata 20%. Dari asumsi ini, para pakar memperkirakan pesepeda top Tour de France yang harus menyelesaikan 21 etape selama lomba akan membakar sekitar 120.000 kalori atau rata-rata hampir 6.000 kalori per etape. Pada beberapa tahapan gunung yang lebih sulit, pembalap akan membakar hampir 8.000 kalori. Sebagai gambaran, 100 gram nasi mengandung 130 kalori. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan kalori antara 6.000 hingga 8.000 kalori, pesepeda kira-kira membutuhkan sekitar 5 kg nasi. Untuk menebus kehilangan energi yang sangat besar ini, pesepeda akan terus memamah biak, terus mengkonsumsi makanan seperti selai gulung, energi bar, dan gel yang memungkinkan pesepeda makan tanpa mengunyah. Ingat, di tengah-tengah kelelahan tubuh, menghemat tenaga walau hanya untuk mengunyah makanan adalah hal yang membahagiakan. Bob Jungels yang memenangkan etapa ke-9 Tour de France 2022 ini beratnya hanya 70 kg. Pesepeda Tour de France tidak memiliki banyak lemak untuk dibakar sebagai energi. Mereka harus terus memasukkan energi makanan ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat mengeluarkan energi pada tingkat yang tampak seperti manusia super. Jadi, coba perhatikan tayangan Tour de France berapa kali pesepeda makan. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.